Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama membahas mengenai kenapa sih anak-anak kita yang dengan peringkat atau ranking biasa-biasa saja itu bisa lebih sukses. Mereka-mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi, begitu berkarir di masyarakat atau bermasyarakat, pertimbangannya itu lebih banyak, dipikirkan dulu. Berbeda dengan mereka yang memiliki kecerdasan biasa-biasa saja atau lebih banyak beraninya untuk melakukan suatu tindakan dari teori-teori yang mereka peroleh, dengan kata lain disebut dengan istilah nekat. Nekatnya lebih tinggi bagi. Tidak hanya diperlukan hanya kecerdasan otak ya, atau kecerdasan IQ untuk mengejar suatu kesuksesan, tetapi juga dibutuhkan kecerdasan sosial. Nah, orang yang cerdas itu kan sukanya lebih hati-hati, dia tidak mau beresiko terlalu besar. Kalau orang yang biasa-biasa ikut yang terlalu serius, makanya dia berani ambil resiko. Biarlah dia belajar dari kesalahannya. Jadi sukses itu tidak hanya pintar begitu ya. Ya, satu sisi bisa, tapi sisi lain nggak bisa juga disikapi dengan itu. Karena manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri, intinya harus seimbang. Nah, mungkin Allah ngasih kelebihan kecerdasan, kalau tidak diimbangi dengan sosial SQ yang seimbang ya tidak bisa juga. Orang yang dikasih sosialnya tinggi tidak ada pintar tidak bisa juga. Jadi kuribai lah yang ada. Walaupun untuk proporsional itu sangat sulit ya. Ya sulit lah karena kita Sulit, ya. manusia tuh. Ada yang kecerdasan IQ bagus, kecerdasan sosial buruk gitu. Pendekatan kepada Tuhan gitu ya. Termasuk faktor keberuntungan juga mungkin ya di dalam gitu. Ya walaupun kita sudah berusaha kan, kalau memang tidak ada untuk beruntung ya Nggak sulit bisa juga juga. sih untuk meraih kesuksesan. Jadi kesuksesan itu berbagai macam segi. Semua harus ada yang memegang profesi itu kan? Iya. Iya. Kita harus menghargai semua profesi itu karena kemampuan seseorang kan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas mengenai kenapa sih anak-anak kita yang dengan peringkat atau ranking biasa-biasa saja itu bisa lebih sukses dibandingkan dengan mereka yang pada saat sekolah memiliki nilai-nilai yang baik dengan peringkat yang baik. Kalau menurut saya, barangkali mereka yang memiliki peringkat yang bagus di kelas atau ranking yang baik di kelas, apalagi yang ranking-ranking terbaik lah, itu biasanya mereka lebih pintar hanya di bidang teori, kurang berani untuk mempraktekannya, atau dalam arti lain dia memiliki pengetahuan IQ yang cukup tinggi tetapi nilai praktis yang tidak dia miliki. Jelaslah kalau dengan hal yang seperti ini, bagi mereka-mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi, begitu berkarir di masyarakat atau bermasyarakat, pertimbangannya itu lebih banyak, dipikirkan dulu. Berbeda dengan mereka yang memiliki kecerdasan biasa-biasa saja atau ranking-ranking biasa saja. Mereka lebih banyak beraninya gitu ya, lebih banyak beraninya untuk melakukan suatu tindakan dari teori-teori yang mereka peroleh dari bangku sekolah. Sehingga tidak heran bagi mereka yang memiliki kecerdasan biasa saja atau dengan ranking biasa saja, dia lebih berani untuk cepat mengambil keputusan. Bagi kamu yang ingin sukses seperti mereka, ya tingkat keberaniannya yang harus ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan yang sementara ini justru dilakukan oleh mereka-mereka dengan kecerdasan yang biasa-biasa saja, tetapi tingkat keberaniannya yang cukup tinggi, atau dengan kata lain disebut dengan istilah nekat. Nekatnya lebih tinggi bagi mereka yang biasa-biasa saja. Kenapa? Mereka tidak perlu memikir begitu dalam, berbeda dengan mereka yang mohon maaf cerdas atau pintar.
juga mungkin tidak hanya diperlukan hanya kecerdasan otak ya, atau kecerdasan IQ untuk mengejar suatu kesuksesan, tetapi juga dibutuhkan kecerdasan sosial, atau mereka bergaul dengan yang lain, bergaul dengan sesamanya, bergaul dengan yang lain, bergaul dengan yang sebaya, ataupun bergaul dengan yang lebih tinggi, atau bahkan dengan yang lebih rendah daripada keadaan sosial dia. Nah, disinilah pentingnya bahwa untuk mengejar kesuksesan itu tidak hanya kecerdasan, diperlukan keterampilan, diperlukan keberanian, dan diperlukan kecerdasan sosial. Bagaimana menurut Ibu Neneng? Halo Bu Neneng. Karena orang yang cerdas itu kan sukanya lebih hati-hati, dia tidak mau beresiko terlalu besar. Kalau orang yang biasa-biasa aja tinggi, jadi tidak bisa memikirkan yang terlalu serius, makanya dia berani ambil resiko. Biarlah dia belajar dari kesalahannya. Jadi sukses itu tidak hanya pintar begitu ya? Ya, satu sisi bisa, tapi sisi lain tak bisa juga disikapi dengan itu, karena manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri, perlu orang lain. Gitu. Jadi kecerdasan sosial juga ternyata penting gitu ya? Intinya harus seimbang. Nah, mungkin Allah ngasih kelebihan kecerdasan, kalau tidak diimbangi dengan sosial, SQ yang seimbang ya tidak bisa juga. Orang yang dikasih sosialnya tinggi, tidak ada pintar ya tidak bisa juga. Seimbang lah, kuribai lah yang ada. Walaupun untuk proporsional itu sangat sulit ya. Ya sulit lah karena kita Sulit, ya. manusia. Ada yang kecerdasan IQ bagus, kecerdasan sosial, guru pendekatan kepada Tuhan gitu ya. Termasuk faktor keberuntungan juga mungkin ya di dalamnya gitu. Nggak mungkin. Ya, walaupun kita sudah berusaha kan, kalau memang tidak ada untuk beruntung ya Nggak sulit bisa juga juga sih untuk meraih kesuksesan. Jadi kesuksesan itu berbagai macam segi ya, baik dari kecerdasan, dari segi sosial, keagamaan, etika, mungkin ya di situ di dalamnya, sosial budayanya juga. Ternyata faktor-faktor itu sangat diperlukan untuk menjamin kesuksesan masa depan. Makanya itu di sekolah diajarkan berbagai macam ilmu. Kan tidak cuma hanya harus pintar akademik. Iya. Semuanya kan diajarkan. Itulah fungsinya. Mungkin kan untuk penyaring yang pintar, semuanya tuh dikit-dikit, lama-lama kan dia bisa seimbang akademik dengan sosialnya. Jadi tidak mesti bahwa ranking bagus harus dokter kan? Enggak lah. Seperti itulah konsepnya menurut saya. Ya, menurut orang kan. Semua harus ada yang memegang profesi itu kan? Iya. Iya. Kita harus menghargai semua profesi, karena di situ kan anugerah tidak mungkin semuanya harus satu profesi, maka dibuat macam-macam kan. Harus saling menghargai itu karena kemampuan seseorang kan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Pintar anugerah, ya, biasa-biasa juga berkah, rahmat dari Allah. Semua pun harus kita syukuri supaya ya, kita menjalaninya penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Apapun profesinya, insya Allah kita bahagia. Yang kita kejar adalah bahagia baik dunia ataupun akhirat. Ya, penting ridha Allah itulah. Ridha Allah. Berarti niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subscriber Karsidi TV di mana saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini ada manfaatnya untuk khususnya bagi kami Karsidi TV ya, dan tentu saya para penonton sekalian yang selalu setia di Karsidi TV. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.